Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang kami banggakan, kami hormati seluruh mahasiswa mata kuliah Pancasila. Dalam pertemuan kali ini kita akan coba membicarakan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelum itu kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita tahu bahwa setiap negara yang ada di dunia ini mempunyai satu pondasi, satu dasar untuk mendirikan sebuah negara. Nah, ketika fondasi itu menjadi satu hal yang sangat kokoh, maka negara itu akan kokoh, akan kuat, tidak gampang terombang-ambingkan oleh negara lain. Tapi ketika negara itu tidak mempunyai satu fondasi yang kuat di dalam mendirikan sebuah negara, maka akan terjadi sebuah perombang-ambingan atau ketidakkuatan di dalam menjalankan perjalanannya negara itu. Maka Indonesia itu mempunyai satu fondasi yang sangat kuat di dalam mendirikan negara ini dengan dasar Pancasila, menjadi satu falsafah negara yang itu menjadi satu negara, ideologi negara. Maka kalau ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak sependapat dengan ideologi Pancasila, berarti itu ingin merobohkan bangsa ini, ingin merusak bangsa ini. Kenapa? Karena ketika dia tidak sepaham dengan ideologi Pancasila, maka sebenarnya dia ingin merobohkan atau merusak fondasi bangsa ini. Kalau fondasi bangsa ini dirusak, fondasi rumah itu dirusak, maka rumah ini akan roboh. Maka kita harus berhati-hati betul dengan orang-orang yang merongrong, yang tidak sepaham dengan apa yang sudah ada di dalam ideologi Pancasila di Indonesia ini. Nah, kita juga tahu bahwa satu eksistensi negara itu bisa kita lihat, keruntutan perjalanan sebuah negara itu bisa kita lihat dengan ideologinya. Kalau Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Dan kita juga lihat bahwa secara yuridis, secara konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Tapi juga kita bisa lihat beberapa fungsi atau posisi Pancasila dengan esensi dan eksistensinya sebagai satu kristalisasi budaya, kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia ini. Karena itu kita tahu, kita sering menyebut bahwa Pancasila itu sebagai satu, misalnya kita dengar, kita lihat banyak orang yang mengatakan, beberapa literatur, bahwa Pancasila itu juga dipahami sebagai jiwa bangsa Indonesia ini. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia ini. Yang ketiga juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini. Dan yang keempat, Pancasila juga sebagai dasar negara Republik Indonesia, juga menjadi sumber hukum negara Indonesia. Maka ini menjadi sangat penting kalau kita nanti coba bicarakan beberapa hal ini di dalam kedudukan dan fungsi Pancasila. Juga Pancasila bisa dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara ini. Dan
sebagai ideologi bangsa Indonesia pasti, dan yang terakhir adalah falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan ideologi Pancasila, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka terjadilah satu perdamaian, satu kesepakatan, satu pemahaman, sefaham untuk membangun satu negara yang penuh dengan satu kedamaian, penuh dengan toleransi, penuh dengan kerjasama, penuh dengan persatuan. Disinilah satu hal yang sangat penting ketika kita membicarakan kedudukan Pancasila. Maka kalau kita memahami Pancasila hanya sebatas teks yang hanya nilai atau sila 5 sila itu tanpa kita memperdalam makna daripada itu, maka ya kita nggak akan memahami maksud daripada Pancasila itu sendiri. Kenapa founding kita, para pendiri bangsa ini sudah betul-betul sepakat bahwa Pancasila, nilai Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia ini, sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini, sebagai pandangan hidup bangsa ini, sebagai ideologi bangsa ini, sebagai dasar hukum, sebagai konstitusi yang pokok, yang awal, sebagai dasar konstitusi yang ada di Indonesia ini, dan seterusnya. Maka yang pertama kita misalkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini, bahwa kita tahu jiwa atau rakyat bangsa Indonesia ini itu kan, Pancasila ini kan muncul dari asli dari nilai-nilai kebudayaan kehidupan yang ada di Indonesia ini. Oleh karenanya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini melekat erat di dalam kehidupan bangsa Indonesia, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipecah belah gitu, tidak bisa dipisahkan. Maka Pancasila akan selalu diterima oleh bangsa ini, karena nilai-nilai yang diambil di dalam sila Pancasila itu adalah berasal dari jiwa bangsa Indonesia ini, dari kehidupan bangsa Indonesia ini. Maka eksistensi Pancasila akan terus eksis karena memang sesuai dengan segala aktivitas bangsa Indonesia ini. Tidak ada yang bertentangan dengan budaya-budaya, nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Itu menjadi satu gambaran bahwa Pancasila itu menyatu dengan jiwa bangsa ini. Yang kedua, bisa kita lihat bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang kepribadian, maka sebenarnya itu di situ akan muncul satu ciri-ciri bahwa ciri-ciri bangsa Indonesia itu, ya Pancasila itu pencerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia itu, ya Pancasila itu. Kita tahu bahwa di Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam ras, bermacam agama, tapi bisa hidup dengan harmonis, bisa hidup dengan penuh kedamaian. Mengapa itu bisa hidup seperti itu? Karena satu tatanan sosial di Indonesia ini tertata dengan saling memahami satu dengan yang lain, dengan satu dasar Pancasila ini. Maka ini menjadi sangat penting. Jangan sampai ciri-ciri khas bangsa Indonesia ini secara sosial budaya, secara sosial, secara budaya ini hilang gitu. Bahwa kita tahu Indonesia ini sangat beragam, dan memang Indonesia berbeda dengan negara yang lain. Jangan disamakan dengan Indonesia dengan negara si A, si B, si C dan sebagainya. Kita mempunyai satu kepribadian sendiri, mempunyai satu tata krama yang bagus, mempunyai sopan santun yang baik. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh tercerabut dari akar, tidak boleh hilang dari kehidupan bangsa ini. Ciri khas tata krama, sopan santun, toleransi, saling memahami,
saling peduli dan seterusnya, itu adalah ciri-ciri daripada bangsa Indonesia ini, dan itu sudah terangkum di dalam nilai-nilai Pancasila. Berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebuah negara kalau tanpa mempunyai satu pandangan hidup yang jelas, mempunyai satu dasar untuk menuju cita-cita, ini akan menjadi sulit. Maka sangat penting semua negara itu mempunyai satu pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu ya tercermin berada di dalam Pancasila itu sendiri. Bagaimana interaksi antar sesama bangsa, interaksi antar negara lain, ini sudah sudah diatur di dalam Pancasila yang nanti diterjemahkan di dalam Undang-Undang Dasar, yang diatur di situ secara rinci, dan ini menjadi satu bentuk konstitusi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Berikutnya, Pancasila juga sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kalau kita melihat bahwa di sini Pancasila memang diyakini benar-benar memiliki kebenaran, bisa menjadi situ pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup. Pancasila juga merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia ini, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, asasi dan fundamental yang senantiasa ditumbuh kembangkan dalam proses mengadar dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Ini menjadi satu falsafah, satu kebenaran, satu bisa dikatakan satu kebijaksanaan atau kebenaran yang dipahami oleh bangsa ini. Nah, berikutnya juga kita lihat bahwa Pancasila sebagai ideologi Republik Indonesia. Kalau kita membicarakan ideologi bangsa ini sangat jelas, Pancasila memang menjadi satu ideologi negara Indonesia. Maka ada beberapa penjelasan tentang ini, misalkan yang dikatakan oleh Notonegoro misalkan mengungkapkan bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki beberapa ciri menurut Notonegoro. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila jelas mempunyai derajat yang sangat tinggi di Indonesia ini. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya dan diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Nah, kita tahu bahwa memang ideologi Pancasila ini diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban oleh bangsa ini, dan para pemuda harapannya adalah memang terus memahami tentang Pancasila ini, yang maka nanti ke depan tidak ada satu diskusi yang justru merendahkan atau menjadikan masalah Pancasila ini. Tidak boleh terjadi itu. Maka Pancasila harus tetap sebagai ideologi bangsa. Dengan begitu Indonesia akan tetap damai, Indonesia akan tetap harmoni, Indonesia akan tetap toleransi, Indonesia akan tetap saling memahami, satu suku, satu bangsa, satu dengan bangsa yang lain. Nah, berikutnya juga Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kita tahu ketika Bani Pate mendirikan bangsa ini, setelah itu disepakati dengan dalam sidang BPKI dan seterusnya, dalam pendirian negara itu disepakati bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Nah, yang menjadi sangat penting lagi adalah
bagaimana Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Karena kalau hukum ini tidak ditegakkan dengan baik, hukum tidak dijalankan dengan baik, maka negara ini tidak akan berjalan dengan baik. Kalau kita melihat sumber hukum nasional, misalkan Pancasila adalah sebagai dasar hukum positif, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi satu jawantahan daripada Pancasila yang dan itu secara rinci bagaimana menjadi seorang masyarakat atau bangsa Indonesia yang baik. Tidak boleh kita menentang aturan-aturan yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati, sudah ditetapkan, yang itu sebenarnya harus dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana orang-orang yang masih tidak mau dengan undang-undang, tidak mau dengan Pancasila, tidak mau dengan aturan-aturan ini. Sedangkan dia hidup di Indonesia ini. Ini kan tidak boleh terjadi. Maka sebenarnya kalau kita melihat di sini bahwa siapapun yang hidup di Indonesia ini, siapapun yang ingin punya rumah di Indonesia, punya pekerjaan di Indonesia, makan di Indonesia dan seterusnya, dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara ini. Undang-Undang Dasar sebagai acuan, Pancasila sebagai dasar hukum konstitusi yang sudah berjalan ini. Penegakan hukum itu menjadi sangat penting agar negara ini tetap eksis, negara ini tetap kuat dan tidak dijajah oleh negara-negara yang lain. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan pada kali ini yang bicara tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nanti kita akan bicarakan di beberapa pertemuan yang lain tentang pembahasan Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.